I can be what the Bible says I can be. I can be what the Bible says I can be. I can do what the Bible says I can do. Saya dapat lakukan apa yang Alkitab katakan saya dapat lakukan. And I can have what the Bible says I can have. Saya dapat miliki apa yang Alkitab katakan saya dapat miliki. I declare it. Saya menyatakannya. I believe it. Saya percaya And I receive it. dan saya menerimanya In Jesus' di name. dalam nama Yesus. Amen. This morning I want to talk to you about an offensive church. Dan saya mau bicara yaitu mengenai gereja yang menyerang. Of course, again, let me emphasize, not in the negative sense. Saya tekankan sekali lagi bukan kata menyerang itu dengan cara yaitu yang negatif. How many of you want to see your problems go away? Tapi berapa banyak di sini mau melihat semua masalah itu diselesaikan? Hallelujah. But you know, even this one go away, another one will come, huh? Tapi kita semua tahu satu pergi ada lagi masalah yang datang. Right? Why? Kenapa? Why? Kenapa? So let me give you the scriptures first. Saya berikan ayat-ayatnya terlebih Then as you dahulu. listen to my message, Selagi saudara mendengar firman-Nya, I will pray that you will take it for your individual life, dan saya berdoa yaitu saudara menerima pengajaran ini untuk kehidupan pribadimu for your family, maupun keluargamu, for your business, maupun usahamu, for your professional work, atau yaitu di dalam pekerjaan atau karir saudara, even in the ministry. atau bahkan di dalam tempat pelayanan. And begin to see what I say and begin to analyze and see whether you are doing the right thing or not. Dan saudara mulai melihat apa yang saya katakan, apakah benar saudara periksa diri saudara apakah saudara melakukan yang benar atau tidak. So, Father, bless the word of God. Dan Bapa, kau berkati firman ini, Anoint your servant. urapi hambamu. Let every word that proceed out of his mouth be of you only. Dan biar setiap kata-kata keluar dari mulutnya itu hanya daripada engkau saja. And every person that is watching the program on television or live streaming or radio, Lord, Setiap orang pada saat ini pemirsa untuk televisi ataupun live streaming ataupun pendengar di radio Tuhan, let their lives change through this message. biarlah kehidupan mereka dijamah dan berubah melalui firman yang And may disampaikan. they be blessed, God. Dan biarlah mereka semua juga diberkati. And let the millions come to know you. In Jesus' mighty name I Dan biarlah pray. jutaan jiwa Tuhan datang untuk mengenal siapa Engkau Yesus, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang Maha Kuasa kami semua berdoa. And you that believe say, Setiap orang yang percaya mengatakan, Amen. Amen. Praise God. Now, an offensive church in the book of Judges chapter 7. dan kita lihat yaitu ada di dalam Hakim-Hakim 7. And we want to look at verse 19 to 23, please. Dan kita lihat di ayat 19 sampai 23. And I believe you already know these scriptures, but I want to read through you again one more time. Dan saya tahu saudara udah tahu ayat ini tidak asing, tapi saudara bisa baca dengan saya dengan satu suara dengan penuh keyakinan. And so Gideon and the 100 men that were with him came unto the outside of the camp in the beginning of the middle watch, and they had but newly set the watch, and they blew the trumpets and brake the pitchers that were in their hands. Amin. Ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Verse 20, and the 3 companies blew the trumpets and brake the pitchers and held the lamps in their left hand and the trumpets in their right hands to blow withal, and they cried, the sword of the Lord and of Gideon. Ayat 20, demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Amen. 21, please. And they stood every man in his place and round and about the camp, and all hosts ran and cried and fled. Ayat 21, sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Verse 22, and the 300 blew the trumpets, and the Lord set every man's sword against his fellow, even throughout
all the host, and the host fled to Bethshitta in Zererah, and to the border of Abel Meholah, unto Tabat. Ayat 22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Bethsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Meholah dekat Tabat. Verse 23, and the men of Israel gathered themselves together out of Naphtali, and out of Asher, and out of all Manasseh. Ayat 23, kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Asher dan dari segenap suku Manasye, lalu mereka mengejar orang Midian itu. Praise the Lord. Puji Tuhan. Number one, Nomor God satu, wants His church to be offensive. Tuhan mau gerejanya itu yang menyerang. Hello? A, first of all, Yang pertama, not offensive in a negative sense. yaitu perkataan ofensif bukanlah ofensif yang negatif. Secondly, God wants us to be offensive in our strategies. Yang kedua ialah Allah mau kita yaitu ofensif di dalam strategi kita. You understand what I'm talking about? In a business, there is a strategy, how you do your business. Yaitu semuanya setiap dalam perdagangan itu pasti ada yaitu caranya bagaimana saudara bisa menyerang. In a game, in a football game, there must be a strategy how you're going to win, how you got to plan that strategy. Yaitu di dalam football juga ada caranya bagaimana strategi untuk menyerang. And so, without plan, you fail. You plan to fail. Dan kita tahu yaitu tanpa rancangan atau rencana yang baik maupun usaha maupun sebuah tim permainan, saudara artinya bisa kalah atau gagal. You follow what I'm saying? Bisa saudara ikuti. You know, you cannot live on borrowed money. Saudara nggak bisa hidup yaitu berdasarkan utang saja. Hello? You cannot survive. Karena saudara pasti nggak bisa hidup seperti itu. Because there was no plan, that's why you plan to fail. Yaitu karena saudara nggak ada rencana, dari sebab itu rencana saudara untuk gagal. Do you know people, you know, the promotion of banks today? Dan saudara tahu promosi daripada banyakan bank pada zaman ini. Or you can buy your ticket, your holiday, everything on credit card and you pay back slowly. Yaitu seringkali ada promosi saudara untuk pergi bertamasya dengan kredit card dan setelah itu saudara bisa kredit cicil kembali ke pembayaran itu kepada bank. Is that good? Apakah itu baik rencana seperti itu? No good. Tidak. But you know, people get tricked in these gimmicks. Tapi kita tahu banyak orang juga yaitu terjerat dengan cara promosi seperti ini. Because they have no plan. They don't plan. You want to go for a holiday, you save them. Karena mereka nggak ada rencana. Kalau saudara benar mau berlibur, saudara harus tabungi terlebih dahulu. You don't live on borrowed money because you're going to pay interest for it. Yaitu saudara tidak hidup, yaitu keseharian saudara berdasarkan hutang karena saudara harus bayar bunganya. You don't plan, when you want to get married, you don't plan, I'm going to open 20 tables so I'm going to get so much money back. No, it's not a business. Umpamanya saudara mau menikah, saudara nggak mengatakan, oh saya ada 20 meja, yaitu per mejanya, artinya pasangan suami istri saya bakal dapat uang ampaunya segini, jadi ya itu salah cara. So I borrow first on the bank, I get married first. Jadi itu orang, jadi dia utang dulu sama bank, dia menikah. Better don't get married. Lebih baik dengan pinjam terlebih dahulu, lebih baik nggak usah menikah. Hello? If you have to do these things to get married, you are wrong already in your vision. Jadi kalau saudara udah meminjam terlebih dahulu sebelum saudara menikah, itu udah salah. You know, in the end you suffer. Karena pada akhirnya saudara sendiri yang menderita. So you understand what I'm trying to tell you? Saudara bisa mengikuti apa yang saya katakan. God wants us to be an offensive church. Sekali lagi Allah mau kita semua menjadi gereja yang menyerang. Offensive means in our strategies. Yaitu apa yang dimaksud dengan penyerangan, yaitu dalam strategi kita. Okay, number 2. Nomor 2, Every winning sports team yaitu setiap tim dalam olahraga has these few elements, okay? memiliki beberapa elemen ini. Firstly, Nomor 1, discipline is a must. atau beberapa prinsip ini. Nomor 1, yaitu harus ada disiplin. Huh? If you do not have a discipline, how can your team going to win?
Yaitu kalau saudara tidak memiliki disiplin, bagaimana tim saudara itu menang? You like basketball? Umpamanya saudara suka permainan bola basket. They have to discipline, train hours to beat their body to play until they are able to become professionals. Yaitu mereka gimana juga harus melatih diri mereka berjam-jam setiap hari sampai mereka menjadi profesional atau sangat mahir dalam hal tersebut. That they are bought by the clubs. Sampai mereka itu diperjualbelikan, siapa yang mau bayar mereka paling tinggi, klub itu yang menang. And then not only they are bought by the club, but they must work together with the team. Bukan saja yaitu mereka dibeli, tapi mereka juga dimanapun mereka berada, mereka harus bekerja sama dengan tim tersebut. You know, no matter how good you are, you cannot stand alone. Itulah prinsipnya, gimana pun baiknya saudara atau gimana pun pinternya saudara, saudara nggak bisa berdiri sendiri. I cannot stand alone. Saya nggak bisa berdiri sendiri. That is why I work with lots of men of God Dari sebab itu saya bekerja sama dengan banyak hamba Tuhan all over the world, di mana di sekeliling bumi ini, so that we become a team. sehingga kita bisa menjadi satu tim. It's about the kingdom of God. Kita melihat lebih besarnya, yaitu kerajaan Allah itu sendiri. The nations must come together. Karena di dalam kerajaan Allah itu di mana seluruh bangsa itu harus menjadi satu. So like we said, number 2, discipline is a must, okay? First one. Secondly, a winning team cannot survive without unity. Nomor dua adalah kesatuan, karena sebuah tim pemenang itu tidak bisa kalau tidak ada kesatuannya. Any ministry cannot survive without unity. Begitu juga yaitu di dalam setiap pelayanan tidak akan yaitu bisa berhasil tanpa adanya kesatuan. Any family cannot survive without unity. Begitu juga dalam setiap keluarga tidak mungkin bisa berhasil tanpa adanya kesatuan. You and I together, why? Because of Jesus Christ. Dikatakan saudara dan saya itu menjadi satu karena adanya Yesus. You and I together. Saudara dan And then saya the bersama-sama, why? Jesus. yaitu Jesus. karena apa? Karena adanya Yesus. Unity is spelled that way. We can become together because of Jesus only. Artinya kita hanya bisa menjadi satu jika ada Yesus di tengah-tengah. You want the church to be successful, you got to be united. Saudara mau gereja itu sukses, saudara harus bersatu. Each and every one of us must play an important role. Karena setiap orang kita semua ada mendapat bagian peranan yang penting. When you don't take part with the church together, working together, Waktu you are saudara, not united with the body. waktu saudara yaitu tidak mengambil bagian di dalam gereja, artinya saudara tidak satu dalam tubuh Kristus di tempat itu. You must make every effort to be united. Karena saudara gimana juga harus berusaha untuk menjadi satu. You understand what I'm saying? Bisa saudara ikuti. You want your zone to be blessed, you got to work together. Saudara mau zone saudara diberkati, daerah saudara diberkati, saudara harus bisa bekerja You bersama. want your family to be blessed, you got to work together. Saudara mau keluarga saudara diberkati, saudara harus bisa bekerja bersama dengan keluarga saudara. You want your business to be blessed, you got to have working together. Saudara mau usaha saudara diberkati, dagang saudara diberkati, saudara pun harus dapat bekerja bersama. No boss is successful without his team. Karena tidak ada satu bos pun dalam dunia ini bisa sukses tanpa tim yang mendukung, tim yang bagus. The boss can have the money, but it's useless if the team is not working. Yaitu bosnya bisa aja uangnya banyak, tapi itu semua uang akan sia-sia jika satu tim tidak dapat bekerja. You must be united. Saudara harus menjadi satu. C. C. A strong defense is needful. Jadi yang C itu adalah pertahanan yang kuat. Karena pertahanan yang kuat itu dibutuhkan. So you see, I'm talking about offensive church. Saudara bisa lihat, saya bisa bicara mengenai gereja yang menyerang. Means strategy, you must have offensive strategies. Artinya saudara harus memiliki strategi bagaimana untuk memiliki gereja yang agresif. And in order to have that, you need to have what? Discipline. Dan untuk dapat memiliki itu semua, tadi ditulis, dikatakan saudara harus memiliki disiplin. And you got to push yourself. Dan juga di mana saudara harus mendorong diri saudara sendiri. Discipline is not a bad word. Perkataan disiplin bukanlah perkataan yang buruk. It derives from the word disciple. Perkataan disiplin itu dari kata disciple atau pemuritan. And if you don't discipline your life, you're not going to have anything. Karena jika seseorang tidak bisa mendisiplinkan kehidupnya, pada akhirnya dia tidak dapat memiliki apa-apa. This morning after I preached, someone came to me and talked to me, Pastor,
thank you very much for the message. It blessed my soul. But can you pray for my son? Yaitu setelah saya khotbah, ada orang datang kepada saya dikatakan, Dr. Paul terima kasih buat firman ya, tapi bisakah engkau memberkati atau berdoa buat anak saya? And then she began to weep and cry and begin to tell me the story, what happened. Dan dia mulai nangis dan dia mulai cerita apa yang terjadi. You know why? Because I preached exactly what happened to her without me knowing what happened to her son. Karena saya khotbah persis dengan apa yang terjadi dengan anaknya tanpa dia tahu karena saya nggak tahu sebetulnya apa yang terjadi. If you do not have discipline, Jika saudara tidak ada disiplin, your children go to school late, apakah anak saudara yaitu ke sekolah itu kadang pagi, kadang telat? huh? No, why? Because there is a regulation, Kenapa? Karena setiap sekolah ada peraturan, benar? If your children keep coming late, they are playing, they'll be kicked out of the school. Nobody wants that. You can swap, but how long can you swap? Yaitu jika anak saudara main-main di sekolah, datangnya telat-telat, pasti satu hari dikeluarin dari sekolah. Meskipun saudara kasih uang di bawah meja, tetap aja pasti anak sekolah dikeluarin. Nobody wants that child. Gak ada orang ingin anak tersebut atau murid seperti itu. If you're not disciplined in your prayer life, Jika saudara gak disiplin dalam kehidupan doamu, what happened? The devil already won you already. apa yang terjadi atau iblis sudah menang dalam kehidupanmu? When you have your reasons and your reason overwhelmed is more than what Jesus is telling you to do. Dan jika saudara memiliki alasan jauh lebih banyak daripada apa yang Yesus suruh saudara lakukan, There's a big problem already. itu adalah suatu masalah besar. You are children of God. Dan saudara semua anak-anak Tuhan, benar? You know that Jesus has saved you. Dan saudara juga tahu bahwa Yesus menyelamatkanmu. And now to be a child of God, there are regulations Dan untuk menjadi anak Tuhan pun pasti ada peraturan-peraturannya. to keep you safe. Untuk tetap saudara selamat. Not to rule over you, but to keep you safe. Bukan untuk memerintah di atasmu, yaitu supaya menjaga keselamatanmu. That you will fall in love with Him even more. Sehingga saudara bisa jatuh cinta kepada Yesus lebih lagi. Listen to the word of God. Dari sebab itu dengarkan firman Tuhan. Walk the word of God. Jalani firman-Nya. So, beside being an offensive church, you need to have a strong defense. Yeah? Jadi sekali lagi yaitu yang ketiga yaitu saudara harus memiliki pertahanan yang kuat. The fourth one is a team. To be a winning team, it also must have a strong offense. Dan yang keempat ialah penyerangan yang kuat untuk saudara memiliki tim yang memenangkan. Now, by having these four, they must be able to score. Yaitu tim yang menyerang itu dia harus dapat mencetak gol, benar? If you discipline, you shoot and goal. Kalau saudara disiplin, saudara pasti bisa mencetak gol. You know, I like to play with the young people once in a while, every now and then when I can. You know, I see some of them, from far they throw the basketball, 3 points. Wow. Saya melihat I'm amazed. yaitu So small can throw 3 points. I so big I cannot throw. yaitu anak-anak muda kalau main bola basket mereka badannya tubuhnya kecil tapi jauh-jauh yaitu bisa masuk bolanya. You know, I'm amazed. Wow. Saya kagum melihat mereka. So I so try, but never Saya reach. juga coba tapi kayaknya nggak masuk-masuk. It's always short or overshot. Selalu yaitu kependekan atau kejauhan melewati. And then I know this young boy now come to our church. This young boy, thin like anything. Yaitu saya tahu anak muda ini yang datang ke gereja I'm amazed. dan But you saya know, kagum. you need to have a discipline to practice until you can do. Tapi itulah intinya, yaitu saudara harus memiliki disiplin untuk latihan sampai saudara semahir itu dan saudara bisa melakukannya, benar. But many years ago, I know a boy Tetapi berapa tahun yang lalu saya tahu seorang anak laki-laki called Bram. namanya Bram. He was not as big as today, yeah. Dia tidak sebesar sekarang. And he used to play the basketball with us also in the early days, yeah. Dia dulu juga suka main basket bersama kita. But he cannot play. Tapi dia nggak bisa main. He'll bang people anyhow and then you try to put, but cannot play. Tapi Lousy player he. saya katakan dia pemain yang buruk karena yaitu nubruk kanan, nubruk kiri, ya gimana juga nggak bisa masuk bolanya. But now, Tapi sekarang wow, he can go like this, he can go like that. Wow, I see him. saya melihat I'm dia, amazed.
Dan saya kagum cara dia bermain. Then now he can goal so much of goal. Dan dia So bisa good. bisa masukkan gol bolanya. But you see, I see the difference from then and now. Tapi disitulah saya melihat perbedaan dulu dan sekarang setelah berapa tahun. It takes training or it takes some kind of practice that he did that caused him to be good now. Dan pasti perlu latihan yang banyak untuk sampai dia semahir ini. You follow what I'm talking about, Bisa right? saudara ikuti. So you understand I'm talking spiritually now. Dan saudara mengerti apa secara rohaninya. So I'm amazed at them, Dan saya kagum. they improve, they discipline Itulah themselves. mereka mendisiplinkan diri mereka sendiri dan mereka memperbaikinya. But now, Tapi sekarang, if you would do the same thing for your spiritual life, jika my saja God, saudara mau melakukan Awesome. itu dalam kehidupan rohanimu, Awesome. itu luar biasa dahsyatnya. you need to score. Dan saudara perlu mencetak gol. Huh? They must be able to lead the team to a victory circle. Dan mereka harus dapat memimpin satu tim tersebut masuk ke dalam lingkungan pemenang. When you walk as a child of God, Waktu saudara berjalan sebagai seorang anak you must Tuhan, be able to have the victory. saudara harus juga dapat mendapatkan kemenangan tersebut. We want the whole church to be victorious. Dan kita mau seluruh gereja mendapatkan kemenangan itu. A strong defense will not gain victory. Sebuah pertahanan yang kuat tidak akan mendapatkan kemenangan. When you do defense all the time, you will not score. Karena yaitu kalau saudara bertahan terus tanpa nyerang, saudara nggak bakal cetak-cetak gol, artinya nggak bakal menang. Hello? Defense only prevent the other team from scoring. Sebuah pertahanan itu hanya membentengi, yaitu jika ada tim satu menyerang saudara atau membentengi supaya tim yang lawan saudara tidak mencetak golnya. You follow what I'm talking about? You understand? Saudara bisa He only ikuti. prevent the other team from entering. Your defense is strong. You block. You cannot come in. Dan sekali lagi defense itu sebuah pertahanan supaya tim lawan tidak bisa masuk ke dalam area saudara atau tim lawan tidak bisa mencetak gol. So a defense prevent also the progress of the opposing team. Jadi sekali lagi ya itu sebuah pertahanan itu hanya membentengi kemajuan daripada tim lawan. So when you do defense, you only opposing, you blocking them only. That's all. Sekali lagi yaitu pertahanan ya cuma hanya membentengi saja. Okay, next point now. Our goal is not to hold our own only. Dan goal kita bukan hanya untuk memegang kepemilikan kita saja. Let me give you points on this. Our goal is not to prevent the devil from future progress. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena goal kita bukanlah untuk membentengi iblis punya gerakan yang akan datang. You understand? The devil coming fighting against you, then your goal is just block. No. Sekali lagi yaitu umpamanya sangat sederhana kalau si iblis menyerang saudara, goal saudara bukan hanya untuk yaitu membentengi saja. Our goal is not just survival. Dan goal kita bukan hanya untuk asal kita bisa lewat aja atau asal kita bisa hidup saja, bukan. Our goal is not survival but revival. Tetapi yaitu goal kita yaitu untuk kebangkitan rohani lebih lagi. You got to have a revival in you. Karena nomor satu, saudara harus ada kebangkitan rohani dalam dirimu sendiri. You have to have the fire in you. Saudara harus memiliki yaitu semangat atau api itu di dalam saudara terlebih dahulu. You don't depend on somebody's fire. You depend on the Lord and you. Dan saudara tidak bergantung kepada yaitu kebangkitan rohani orang lain. Tidak. Saudara bergantung kepada yaitu Tuhan dan kebangkitan rohani untuk dirimu sendiri. Our goal is not to resist the gates of hell. Yaitu goal kita bukan untuk hanya menahan gerbangnya neraka. No, our goal is tear them down. Tapi goal kita adalah untuk menghancurkan gerbang neraka. That is why we pray in intercession. We go in different levels now. Dari sebab itu yaitu kita berdoa setiap kali doa syafaat, kita masuk ke level-level yang berbeda-beda. Kalian punya tugas bukan untuk menahan, tapi untuk masuk ke sarangan musuh, untuk rebut kembali apa yang telah dicuri. Hello? Jiwa-jiwa itu telah dicuri.
Sekarang tugas saudara dan saya itu apa? Untuk rebut kembali mereka ini. Bapa kami yang di sorga, Yesus yang duduk sebelah kanan Bapa, berdoa syafaat bagi kami. So apa lagi kita harus berbuat? Bukankah kita harus ikuti contoh Bapa kami? Contoh Tuhan kami yang berdoa syafaat untuk yang lain. Rebut, menang. Bukannya membentengin aja. Yang penting aku tahan aja deh. That's not Christian. We must be consumed with a desire to excel in the things of God. Dan kita semua harus terbakar yaitu oleh hal-hal yang ilahi. Excel. Push yourself. To excel artinya yaitu untuk berhasil. Terus begitu di mana saudara itu dari sebab itu saudara harus memaksakan diri saudara untuk berhasil lebih lagi di dalam hal-hal yang ilahi. You know, when we put down others, Waktu we're kita not excelling, we are actually degrading ourselves. Dan waktu contoh yang gampang ialah waktu kita menjatuhkan orang lain, itu kita bukan lebih lagi berhasil dalam Tuhan, tapi kita justru menjatuhkan diri kita sendiri, mempermalukan diri kita sendiri. Whatever your reasons may be. Apapun sebab yang kita katakan, Even you can have the right reason, you are still wrong. yaitu meskipun alasan kita itu benar, tapi waktu kita melakukan hal yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu kita salah. You see, your Christianity is not about somebody. Kita lihat kekristenan kita bukan mengenai orang lain. Your Christianity is about you and God. Kekristenan kita adalah mengenai Tuhan dengan kita. And God brought us together so that we become united, that we can take the nations, that we can become testimonies, that we can become a light in dark places. Dan kita menjadi satu, yaitu supaya kita bisa mengambil, yaitu memenangkan seluruh bangsa di bumi ini, sehingga kita bisa menjadi terang di tempat-tempat yang gelap, sehingga kita bisa memberi saksi mengenai Kristus dimanapun saja. It's not about your disappointment. It's not about your lack. It's not about I don't like his ways or I don't like his ways. It's about standing and knowing what God wants you to do and be part of the kingdom. Bukan mengenai yaitu kekecewaan kita, bukan mengenai yaitu saya suka si A, saya nggak suka si B, tidak. Yaitu mengenai kita mengambil bagian di dalam kerajaan Allah dalam bumi ini. Your past you cannot erase. Masa lalu kita tidak bisa hapuskan. You cannot change it. Kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. It's already done. Karena segala sesuatu telah terjadi. Whether it's good or bad or ugly. Meskipun itu buruk sekali atau bagus sekali. It cannot be changed. Apapun juga masa lalu kita tidak bisa ubah. But you can change today. Tetapi hari ini kita bisa berubah. Today, God can help you Dan to hari- make the right decision. Don't continue the wrong decisions. Dan hari ini yaitu Tuhan bisa menolong kita untuk mengambil keputusan yang besar. Kita udah tahu dulu salah, jangan terus menerus yaitu di dalam keputusan kita yang salah.